Pemirsa, otoritas pajak semakin gencar dalam memburu pajak dari kalangan YouTuber dan pelaku transaksi teknologi finansial. Hal ini dilakukan untuk membangkitkan kembali perekonomian tanah air yang terpuruk akibat pandemi COVID-19. Selain menyasar konsumen di dunia nyata, otoritas pajak semakin gencar dalam berburu pajak dari kalangan YouTuber dan pelaku transaksi teknologi finansial melalui penerapan skema multitarif pajak pertambahan nilai. Hal ini dilakukan setelah melihat perkembangan ekonomi digital yang cukup pesat dalam beberapa tahun terakhir. Seperti diketahui, sektor marketplace menjadi sasaran terbaru pihak otoritas pajak di tengah penurunan prospek penerimaan akibat resesi ekonomi yang terjadi sejak tahun lalu. Selain itu, potensi penerimaan pajak yang bisa digali dari industri marketplace dinilai juga cukup besar. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, potensi penerimaan pajak dari transaksi online marketplace pada tahun ini mencapai 3,63 triliun rupiah untuk PPN dan 0,91 triliun rupiah untuk pajak penghasilan atau PPH. Untuk itu, salah satu upaya yang dapat dilakukan pemerintah guna menggali potensi tersebut ialah melalui penunjukan pihak lain sebagai pemotong dan pemungut pajak, di mana pihak lain yang dimaksud adalah penyedia transaksi marketplace yang bertugas untuk memungut pajak kepada pelaku teknologi finansial dan YouTuber dari sisi PPH maupun PPN. Berbagai sumber untuk IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita di paruh kedua mengenai berburu pajak di ladang YouTuber dan marketplace, sudah terhubung melalui aplikasi Zoom Pak Bawono Kristiaji. Beliau adalah pengamat pajak DDTC. Selamat pagi, Pak Bawono. Selamat pagi, Mas. Ya. Apa kabar? Kabar baik, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Market Review. Sehat selalu, Pak Bawono. Ya. Baik, oke Pak Bawono, kalau kita lihat langkah dari pemerintah yang lebih agresif lah, ataupun mungkin agresivitas dalam memungut pajak di dunia maya ataupun digital. Sejauh mana ini bisa menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan pendapatan pemerintah dari sektor pajak, dan potensinya seberapa besar ini kemudian untuk dimanfaatkan? Ya, terima kasih, Mas. Jadi kalau kita bicara tentang ekosistem digital, ini kan sebenarnya sesuatu yang memang sudah jadi perhatian selama beberapa tahun terakhir ya oleh pemerintah. Dan kita lihat juga, ini kita perlu petakan juga, bahwa kalau kita bicara tentang ekonomi digital dan pemajakan, ya ini kan kita bisa lihat dari beberapa aspek. Yang pertama adalah mengenai yang PPh digital dari yang perusahaan lintas jurisdiksi yang sekarang sedang dibahas di konsensus global, dan ini kita tunggu saja nanti di Oktober apakah memang menjadi atau terwujud ada konsensus tersebut. Yang kedua adalah kalau kita bicara tentang PPN atas produk digital yang diselenggarakan melalui PMSE seperti itu, dan ini kan kalau kedua aspek tadi yang PPh digital dan PPN digital tersebut sudah ada primary legislation-nya dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020. Nah, yang sampai saat ini mungkin masih menantang gitu ya saya bilang, atau belum sepenuhnya bisa terdeteksi dan juga optimal adalah bagaimana ekosistem digital dalam negeri yang kita bicara mengenai sharing and gig economy, e-commerce, fintech dan sebagainya. Dan menurut saya kalau kita melihat berbagai data ya dari berbagai macam saja, ini kan pasti potensinya besar karena kita tahu bahwa penetrasi internet masyarakat Indonesia yang semakin meningkat, dan juga bagaimana Indonesia sebagai negara pasar di mana user atas pengguna digital platform itu juga banyak sekali. Seperti itu, Mas. Ya, kita bicara spesifik mengenai potensi pajak e-commerce. Menurut Anda seberapa besar potensinya? Kalau kita lihat datanya, ini kan sebenarnya kalau size-nya dari e-commerce ini kan sekitar lebih dari 300 triliun ya per 2020. Jadi kalau kita bicara tentang e-commerce, di situ pastinya kalau kita bicara tentang PPN-nya, ada pasti potensinya besar sekali di situ, dan juga bagaimana dari sisi PPh-nya. Nah, yang ingin saya juga garis bawahi bahwa ketika kita bicara tentang e-commerce, ini bukan hanya terkait dengan bagaimana kepatuhan dari digital platformnya, atau bagaimana mereka sudah optimal atau belum membayar pajaknya, tapi yang lebih penting adalah bagaimana pihak-pihak, entah itu merchants, entah itu orang-orang yang bertransaksi melalui digital platform tersebut, itu mendapatkan penghasilan. Dan ini yang selama sampai saat ini kan belum optimal ya dipajaki ya. Jadi menurut saya bisa lebih tinggi dari estimasi pemerintah, seperti itu, Mas. Baik.
Terkait dengan mekanisme perpajakan di sektor e-commerce, apakah mekanisme yang sudah berjalan sejauh ini cukup friendly terhadap keberlangsungan usaha dan juga daya beli dari masyarakat sendiri? Oke, kalau kita bicara tentang e-commerce, ini kan pasti ada dua aspek yang perlu kita perhatikan ya. Jadi selain sektor pajak ya. Yang pertama adalah kalau kita melihat bagaimana sih sebenarnya kontribusi e-commerce ke dalam ekonomi Indonesia. Nah, ini kan kita melihat bagaimana produktivitasnya juga meningkat, adanya job creation juga dari situ, terus kemudian adanya akses terhadap pasar yang lebih baik dan itu menciptakan adanya distribusi penghasilan yang lebih baik. Nah, tapi di sisi lain memang ketika ditanyakan mengenai bagaimana kontribusi penerimaan pajak yang selama ini, nah ini yang memang kita perlu untuk melihat lebih dalam. Nah, kalau kita bicara e-commerce, sesungguhnya adalah bahwa digital platform ini kan bertindak sebagai intermediaries ya Mas ya. Jadi antara penjual dan pembeli atau juga pihak-pihak yang memberikan supply dan demand yang seperti itu. Jadi dalam konteks ini, digital platform itu adalah pihak yang mengetahui informasi perilaku di ekosistem digitalnya tersebut. Nah, kalau kita melihat komparasi dari berbagai negara, lalu apa sih yang dilakukan oleh pemerintah ketika mereka mengetahui bahwa peran sentral digital platform ini sangat penting dalam pemajakan e-commerce? Ya, yang pertama itu bisa kita lihat dari bagaimana digital platform itu digandeng untuk memberikan edukasi dan engagement. Jadi ibaratnya bagaimana seluruh merchant tersebut ada awareness terkait sama kepatuhan pajaknya. Itu yang paling minim. Yang kedua adalah ketika sudah masuk lebih jauh lagi, bagaimana digital platform tersebut kemudian bekerja sama dengan otoritas pajak untuk memberikan data transaksinya di platform tersebut. Profiling, sifatnya untuk profiling dan sebagainya. Dan yang terakhir adalah bagaimana digital platform itu bisa bertindak sebagai pemungut pajak atau misalkan melakukan pemotongan atas penghasilan yang diterima oleh si penerima penghasilan dari ekosistem digital tersebut. Nah, ini kan sebenarnya yang masuk dalam rancangan revisi Undang-Undang KUP ya saat ini, seperti itu Mas. Jadi memang ada 3 step di situ, dari yang paling minimum dari edukasi sampai nanti kemudian bagaimana mereka bekerja sama sebagai agen pemungut, seperti itu Mas. Baik, dari hal yang Anda tadi sudah sampaikan terkait dengan poin-poin yang ada di RUU KUP, satu hal yang cukup mendapatkan perhatian beberapa waktu yang lalu adalah mengenai upaya dari platform digital sendiri ataupun platform e-commerce untuk membagikan data-data ataupun profiling dari si konsumennya begitu kepada otoritas pajak. Ini cukup hangat perbincangannya pada waktu itu. Nah, bagaimana Anda melihat dinamika hal tersebut, Pak Bawono? Iya, pasti begini. Jadi kalau kita bicara tentang bagaimana digital platform kemudian bisa memberikan data kepada otoritas pajak, ini yang pertama ini adalah international best practice. Di beberapa negara ini sudah menerapkan hal tersebut. Dan kalau kita lihat dari rentetan historisnya gitu di Indonesia kan sebenarnya kita pernah punya ada yang PMK 210 tahun 2018, tapi kemudian dicabut seperti itu ya. Jadi padahal di PMK tersebut waktu itu ada upaya untuk mewajibkan rekapitulasi data. Sebenarnya kenapa akhirnya data ini menjadi penting? Ini yang perlu kita garis bawahi adalah ketika kita bicara tentang perdagangan melalui sistem elektronik, ada potensi bahwa ini tidak atau lebih sulit terlacak oleh pemerintah atau jadi masuk dalam shadow ekonomi seperti itu. Dengan adanya data tersebut, sebenarnya pemerintah itu bisa lebih tahu pihak mana yang mendapatkan penghasilan, transaksinya tuh flow-nya dari mana ke mana, siapa yang memberikan nilai tambah dalam transaksi tersebut dan sebagainya. Nah, kalau kita lihat juga dari rentetan historis gitu ya, jadi ini tentunya sangat baik kalau misalkan memang di kemudian hari ada pembicaraan juga bagaimana pemerintah juga membuka bagaimana respons dari platform digital atau asosiasi mengenai rencana penunjukan pihak lain sebagai pemungut pajak seperti itu. Baik, hal ini kemudian menjadi terbilang cukup mudah karena platform e-commerce adalah sebuah perusahaan yang
mekanisme perpajakannya jika kemudian diterapkan ini agak menjadi lebih mudah lah. Tapi bagaimana dengan yang perorangan seperti YouTuber ini cukup challenging. Kita akan bahas usai jeda berikut.